Kita ini harus kompak gitu aja sekarang. Ini keadaan dunia begini, ribut-ribut gini kan kampungan itu. Aku sholat ya. Oke, thank you Don ya. Kasih jalan terus ya Pak, pokoknya yang perintah Bapak kemarin apa yang visi yang Pak yang kemarin pun sudah mutasi perpres Jadi tuh. jalan terus ya Pak, jalan terus Pak. Kemarin mutasi Legend Kunto kan dianulir Pak. Ini apakah disebut-sebutkan ada Presiden Prabowo ini menegur Panglima TNI ini benar Pak Luhut? Nggak ada gitu. Itu kan bisa aja terjadi. Nggak ada hal yang aneh-aneh kok itu. Tapi Pak Luhut memantau itu Pak ya? Dan katanya disangkut-pautkan dengan adanya pemerintahan pemakzulan Pak Gibran juga disangkut-pautkan. Apakah benar gitu Pak Luhut? Apa itu? Ada unsur pemakzulan Pak Gibran dari Pak. Ada itu apa sih? Kita ini harus kompak gitu aja sekarang. Ini keadaan dunia begini, ribut-ribut gini kan kampungan itu. Kita harus fokus gimana mendukung pemerintahan itu dengan baik. Berarti sama sekali Presiden Prabowo itu tidak menegur Panglima TNI terkait mutasi kemarin? Nggak ada, saya tahu itu. Mana kita? Sini. Ini Pak. Ditarik dalam satu rencana yang lebih besar. Itu sih sebetulnya. Tapi berarti nggak masalah gudang ini berarti Bulog yang bakal ngurusin maksudnya. Kalaupun nanti misalnya menyewa atau bikin lagi itu Bulog yang. Bulog ya dong. Kan namanya cadangan pangan beras kita kan disimpan di Bulog. Di Bulog. Sekarang sudah 1,88 atau hampir 1,9 juta beras sudah kita serap. Dan yang diserap gabah, jadi gabahnya kita serap, kita giling, kemudian kita simpan itu sudah hampir 2 juta. Dan total gudang semua yang dikuasai dan dimanage oleh Bulog itu hampir sekarang ini sudah 3,5. Jadi 1,8-nya yang kita serap plus total yang sisa dari tahun lalu ditambah itu 3,5 itu dua-duanya terbesar sepanjang sejarah. Itu yang mesti dicatat. Gitu. Nah, kan ini panennya belum selesai, maksudnya masih juga panen dan nanam kan. Ini kan masih panen, di Mei ini kan masih juga nanam, masih juga panen, sehingga kita nggak juga terus berhenti, jadi kita terus ada. Nah sambil kita masih ada sisa gudang mungkin hampir 1,5 juta, tahun lagi masih bisa, tapi kan kita mesti mikir panjang Pak. Kan nggak bisa kita pas butuh sekarang terus barangnya masih ada sekarang, kan nggak ada. Jadi mau nggak mau harus kita rencanakan dari sekarang, intinya itu. Oke? Terima kasih. Kalau yang gudang-gudang TNI Polri itu Pak yang disampaikan itu Topiknya apa, Be? Topiknya biasa ratas, rapat terbatas. Ya. Tapi ada dilaporin ya. Isunya tuh apa? Highlightnya dibahas hari ini. Nanti keluarnya aja ya. Undangannya apa dong, Be? Nanti keluarnya baru kabar ya. Disiapin apa nih? Kalau saya, Iya. ya biasa urusan halal kalau saya. Kalau saya urusan halal, nggak ada urusan yang lain. Yang mau dilaporin gitu. Pak, Koperasi Desa katanya pengen diresmikan di awal Juli ya Pak, itu benar Pak? Koperasi Desa Merah Putih. Iya. Sekarang sedang kita kebut untuk pembentukannya melalui musyawarah desa khusus. Besok saya ke Jawa Tengah, terus lanjut lagi ke Banten, lanjut lagi ke Jawa Barat, terus saja nih. Kalau Koperasi Desa Merah Putih memang kita kejar, insya Allah selesai pembentukannya itu di tanggal 12 Juli di hari koperasi. Insya Allah. Berarti diresmikan itu 12 Juli itu? Iya, insya Allah target kita 70-80 ribu itu insya Allah semua sudah terbentuk melalui musyawarah desa khusus. Dan memang Menteri Desa dan PDT sudah membuat surat edaran khusus tentang tata cara musyawarah desa khusus dengan agenda utama pembentukan Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Berarti diresmikannya 12 Juli itu Pak? Insya Allah, insya Allah. Insya Allah. Ada kendalanya nggak Pak? Dalam pembentukan koperasi? Gimana? Ada kendalanya nggak? Kendalanya sampai hari ini nggak ada karena sambutannya kan sangat luar biasa. Kemudian juknisnya sangat clear. Kemudian dukungan kepala desa, kemudian kepala kelurahan, Pemda,
BPD, unsur masyarakat lain sangat bagus. Insya Allah semua on the track. Kemarin terakhir kita waktu rapat dengan Satgas udah hampir 10.000 yang sudah selesai. Jadi tapi tiap hari kita update terus kok. Insya Allah tepat waktu lah selesai. Pembentukannya ya, pembentukannya gitu loh. Romo nanti Romo soal kampung haji nanti akan dibahas juga Romo. Belum dapat informasi. Kita cuma dikasih tahu ini ada rapat paripurna kabinet. Nanti agendanya di dalam baru kita tahu. Romo, terkait permintaan Presiden supaya biaya haji diturunkan kembali kemarin itu seperti apa Pak langkahnya? Ya memang itu kan targetnya Presiden. Bahwa kemarin memang sudah turun, tapi beliau meyakini masih bisa lebih diturunkan. Berarti periode berikutnya akan ada usaha untuk terus menghemat biaya supaya ongkos haji bisa lebih diturunkan. Kalau kampung haji yuk. Kaget. Pak Yusri, gimana Pak? Lanjutan perampasan aset gimana Pak? Jadi RUU perampasan aset itu kan diajukan oleh DPR ya, pada masa pemerintahan Presiden Jokowi yang lalu, dan itu sudah masuk prolegnas 2024-2029. Jadi setelah terjadi pergantian pemerintah, apakah DPR masih akan sama dengan draft yang mereka ajukan pada tahun 2023 itu, atau mungkin akan melakukan revisi terhadapnya? Seperti misalnya pembahasan terhadap rancangan undang-undang KUHP ya, itu kan sudah diajukan pada masa pemerintahan Pak Jokowi. Lalu kemudian ketika terjadi pergantian pemerintahan, DPR merevisi RUU KUHP itu, termasuk juga merevisi draft akademiknya. Lalu kemudian sekarang dibahas oleh pemerintah dengan DPR. Jadi pemerintah nunggu saja kapan DPR akan mulai membahas rancangan undang-undang itu, dan kemudian apakah DPR akan merevisi draftnya atau juga akan memperbaiki naskah akademiknya. Pemerintah menunggu saja. Begitu nanti DPR sudah menyiapkan, sudah siap untuk membahas, kan tentu Presiden akan mengeluarkan surat Presiden menunjuk menteri yang akan membahas rancangan undang-undang itu sampai selesai. Artinya ini masih menunggu dari DPR Pak, baru akan dibahas? Karena inisiatifnya kan dari DPR, bukan dari pemerintah, gitu ya. Pak, tapi ada peluang nggak sih untuk dari pemerintah pusat sendiri untuk membentuk perpu misalnya